Nah, ini memang ya kalau misalkan kita udah mencintai seseorang pasti bawaannya ini ingin deket terus gitu ya. Apalagi kalau misalkan statusnya itu emang udah menjalin hubungan gitu ya, udah konsepnya itu udah pacaran. Nah, ini emang kalau misalkan namanya jodoh itu kan gak ada yang tahu ya. Cuma yang satu jadi pelajaran, gak usah lah kita kalau misalkan ingin terus bersama sampai ke untuk melakukan sumpah darah. Percaya atau enggak, meskipun sekarang eranya udah teknologi digitalisasi 2025, tapi tetap aja ada yang masih menggunakan magic-magic kayak gitu ya. Meskipun emang nggak masuk akal gitu, karena emang statusnya itu rekan kita ini, bukan rekan sih, jadi tantenya rekan kita itu punya hubungan gitu ya, karena emang saking cintanya nggak mau berpisah lah ya, sampai memutuskan berjanji ini setia selamanya gitu, hidup semati. Nah, suatu waktu si cowoknya itu, si pacarnya ini mainlah ke rumahnya, dan emang udah saling saling mengenal ya antara satu keluarga dan keluarga lain, karena emang udah konsepnya itu emang udah mau serius lah. Cuman keduanya ini masih terikat kuliah, yang mana si ayahnya tantenya rekan saya itu emang nggak setuju lah ya, karena emang lebih baik fokus dulu untuk kuliah, beresin dulu kuliah, barulah memikirkan untuk ke jenjang pernikahan, karena toh mereka pun masih muda ya. Cuman si cowok ini pun karena emang cinta banget juga, meyakinkan lah ke si papahnya itu bahwa emang dia itu emang cinta banget dan ingin menikah gitu, karena emang mereka berdua itu mau berjanji dimulai dari nol. Cuma kan emang ayahnya itu lebih mikir masa depan juga kan, lebih baik kamu itu fokus untuk kuliah dulu. Nah, fokus dulu punya penghasilan barulah, karena emang kalau misalkan pernikahan itu nggak bisa modal cinta doang. Setelah begitu kan emang maksudnya itu baik dan tegas ya, kalau misalkan anakku ini mau mau bener-bener serius dengan anak aku, ya udah beresin dulu kuliah barulah kembali melamar, kan niatnya kayak gitu ya, jadi biar fokus dulu untuk kuliah. Cuma kan si cowok ini juga nggak mau gitu, dan si cewek ini juga cinta juga kan, si anaknya ini cinta banget ke pacarnya ini. Akhirnya karena emang udah nggak direstui lah, akhirnya kan si ayahnya pun risih ya, karena emang terus dipaksa. Akhirnya kan udah gini aja, kalau kamu misalkan benar-benar ngebet mau nikah sekarang aja, silahkan cari cewek yang lain. Ayah nggak setuju kalau misalkan sekarang kayak gitu. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk backstreet lah, hubungan backstreet ya, karena emang ayahnya si cewek ini udah mulai risih dan nggak setuju intinya kayak gitu. Kemudian kan kayak galau gitu ya, seorang ayah kan gak mau lihat anaknya sedih. Ditanyakan, kalau misalkan kamu emang benar-benar ingin bukan pacaran, ingin cari cowok atau apa, ayah punya teman-teman yang udah jelas-jelas katanya anaknya itu udah sukses, udah apa gitu, jadi tinggal nunggu beres kuliah bisa nikah. Pokoknya udah lupain lah kalau misalkan kamu udah putus hubungan sama si B gitu ya, kita ambilnya itu si B aja lah ya. Nah, karena emang seiringnya waktu terus dijodohin, tapi tetap aja si anaknya itu tetap kalau misalkan melihat cowok pun kayak jijik, kayak apa, nggak mau, udah pokoknya udah mau terus-terusan sama si B kayak gitu. Nah, akhirnya bulan keberapa gitu ya, keluarganya pun mendengar bahwa si B itu kecelakaan, guys. Jadi emang kan si B itu meskipun kuliah tapi memiliki hobi untuk balapan liar lah ya, karena emang ada info juga, karena emang kematiannya itu pun dari jalanan kayak gitu guys, di jalan lah matinya itu. Kemudian kan sontak kan kaget, semuanya nangis. Nah, di pemakaman sontak kan si pacarnya ini, karena emang usut ini pun bukan nggak putus ya, karena emang keluarga itu mikirnya wah udah putus nggak ada hubungan, ternyata kan emang ada hubungan backstreet ya, hubungan dibalik itu semua. Nangis jadinya, pokoknya dia bilang pokoknya sayang nggak ridho, nggak kalau misalkan dia meninggal gitu ya, pokoknya ingin terus selamanya. Tapi kan semuanya histeris bingung, akhirnya dibawa si anaknya itu ke rumah. Nah, sampai ke rumahnya pun dia masih terus nangis dan masih ulang-ulang gitu ya, sampai di ketujuh hari kematiannya pun si ceweknya pun kayak apa ya, kayak bener-bener terus ngulang. Puncaknya itu pas maghrib ayah dan ibunya itu mau ngajakin salat maghrib rencananya itu. Cuman yang anehnya itu si anaknya itu nggak ada di mana-mana, bingung kan, kok kemana, kok biasanya tumen-tumennya nggak bilang gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan mau kemana-mana pun suka bilang ini dicari kemana, di mana, teleponin semuanya nggak ada, bingung. Akhirnya kan kerentas orang tua ibu yang kuat, Abi
apakah mungkin kalau misalkan anak itu ada di kuburannya pacarnya itu si B kayak gitu. Gak akan mungkin loh Umi, karena kan emang jarak antara ke kuburannya itu 30 menit dan itu pun harus pakai motor. Sedangkan gimana caranya, tadi itu kan sebelum maghrib anaknya itu ada ya, tapi setelah azan berkumandang juga baru Allahu Akbar, baru gitu udah nggak ada anaknya itu. Dan akhirnya setelah ke kuburan pun dicek, ternyata kontak si orang tuanya itu kaget guys, karena ada suara yang nangis. Tadinya kan nggak jadi ya, takutnya itu kan nangis suara hantu atau apa jadi-jadian. Tapi setelah diselidiki ternyata ternyata suara tangisan ini kayak anaknya. Pas ditengok, iyalah itu anaknya lagi meratapi si kuburan pacarnya itu, karena masih nggak rela, nggak ikhlas gitu ya, sampai nangis-nangis. Setelah ditepak, ini sampai gimana, dibawa lah ya, mau dibawa pulang, baru sadar anaknya itu, kok ada di kuburan, mami papi juga kenapa ada di kuburan. Kan bingung ya orang tuanya juga, kenapa dia juga nggak sadar ternyata dia itu udah ada di kuburan. Akhirnya singkat kata dibawa ke rumah pun setelah menjelang maghrib suka kayak gitu, kadang suka ngobrol sendiri, suka apa. Cuman pas ini ayahnya itu sama ibunya juga mungkin karena emang merasa kehilangan gitu ya, jadi nggak terlalu digubris. Tapi setelah sekian lama aneh banget guys, jadi kayak kerasukan. Jadi dia itu kayak ngobrol sama pacarnya sendiri loh, kayak ngobrol ya seputar kayak biasa aja kayak pacaran gitu. Cuman makin hari si suaranya itu jadi berubah loh. Jadi si anaknya itu kan cewek, tapi kadang suaranya jadi cowok, suara si pacarnya itu. Kadang juga pernah minta tolong dibersihin bekas-bekas waktu kecelakaannya, karena emang ada bekas sisa-sisa kecelakaannya itu yang mengakibatkan dia kesakitan, katanya kayak gitu. Dan yang kedua, dia itu yang gak masuk akal itu minta tolong untuk pacarnya itu untuk melunasi hutang bensin 35.000 kayak gitu. Disebutin lah di seberang jalan apa itu pagar hijau, pokoknya yang jualan bensin eceran di pinggir jalan. Dia itu sebelum meninggal itu pernah isi bensin di situ dan belum bayar. Nah, serta kan gak masuk akal ya. Terus mereka minta ke orang tuanya buat dianterin buat melunasi hutang almarhum pacarnya. Dan ternyata betul dong, ada si pom bensin yang eceran di pinggir jalan dan emang gerbang hijau. Sontak lah nanya, emang dulu seminggu yang lalu apakah ada seorang cowok yang membeli bensin di sini? Nah, sontak kan yang itu pun mengiyakan bahwa emang ada seorang cowok yang ngisi bensin dan belum dibayar. Sontak kan berarti ini benar apa yang diucapkan sama si pacarnya itu betul. Tapi emang yang anehnya itu kenapa jadi gentayangan kayak gitu. Sampai akhirnya kan terus mengganggu ya. Sampai akhirnya kan namanya orang tua kasihan ya, anaknya terus-terusan kayak gitu sampai 1 bulan nggak ikut kuliah. Akhirnya temannya itu datang ke rumah untuk nengok karena emang kondisinya gitu. Pas nengok ke rumah, temannya itu pun kaget dan histeris juga ya, karena kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Ini jadi kemong kayak gitu, karena kan nggak mau makan, nggak mau apa, pokoknya terus nangisan kayak itu. Akhirnya temannya itu bercerita lah bahwa emang sebetulnya anaknya ini sama pacarnya itu nggak putus, tapi emang menjalin backstreet kayak gitu. Kenapa bisa nangis histeris? Ternyata kedua sejoli ini ternyata melakukan ritual guys, ritual darah kayak gitu. Yang mana kan ritual darah ini sebetulnya nggak boleh kan, meskipun mereka saling mencintai, tapi mereka itu mendatangi dukun biar untuk hidup sehidup semati. Intinya diceritain semuanya teknik banget dari mulai A sampai B. Sontak kan kaget semuanya, pokoknya ayahnya langsung marah, pokoknya bawa saya ke dukun itu. Nah, akhirnya kan karena emang melihat kondisi anaknya yang temannya juga yang kasihan, akhirnya dibawalah ke dukun itu. Karena kan emang si temannya ini jadi saksi mata yang tahu asal muasalnya kayak terjadi kayak gitu, bahwa emang si Joli ini melakukan sumpah darah. Yang mana sumpah darah itu dia datangi dukun, kemudian kan harus dapat sajen malam Jumat kayak gitu. Yang mana kan si darahnya itu dimasukin ke cincin, si cincin itu jadikan ritual untuk kayak pernikahan kayak gitu. Nah, si dua sejoli ini udah melakukan hubungan intim kayak gitu untuk melegalisasikan si sumpah darah kayak gitu. Akhirnya kan dia bertemu dukunnya memohon agar si sumpah darah ini bisa dibatalkan. Cuman si dukunnya itu bilang nggak bisa, ora bisa, karena emang sumpah darah ini emang
harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan emang si sejol ini udah tahu konsekuensinya dan emang udah mau lah kayak gitu, bahwa emang bahwa mereka itu bakal terus bersama hidup semati, meskipun udah mati tapi bakal terus bersama kayak gitu. Kemudian si ayahnya itu nangis memohon-mohon, bayangin kalau misalkan kamu punya anak juga kayak gini, gimana, apakah emang harus kayak gini, apakah emang nggak bisa gitu dibatalkan sumpah darah ini, bahwa emang anaknya itu harus menjalani kehidupan seperti layaknya seperti biasa gitu. Kalau misalkan kayak gini kan kasihan terus ya, kayak misalkan terus digangguin sama si almarhum si pacarnya ini kayak gitu. Tolonglah, bisa nggak lah dibatalkan. Kemudian si dukun ini pun merenung karena emang masih punya hati nurani ya, karena emang si dukun ini pun udah wanti-wanti bahwa emang ini itu nggak bisa dibatalin. Kemudian berpikir, saya emang tidak bisa membatalkan sumpah darah ini, tapi guru saya mungkin bisa, karena emang keilmuan dia tidak mencukupi. Kemudian terima kasih banyak, pokoknya mohon gak apa-apa, saya ingin, pokoknya gurunya itu ada di Bali, sedangkan kan dia di NTT jauh ya, gak apa-apa, saya bakal datang ke gurunya. Kemudian dikasih info lah ya, kasih nomor telepon, kasih alamat lengkap di Balinya, semoga emang sumpah darah ini bisa dibatalkan. Nah, di sini juga terjadi keanehan guys. Emang dia itu, keluarganya itu niat ke Bali ya, karena emang mau ke Bali itu dia berempat, si anaknya, kemudian orang tuanya, kemudian saudara yang satu ini. Nah itulah ke Bali gitu ya, perjalanan ke Bali melalui darat dulu. Nah yang anehnya itu sebelum keberangkatan itu tiba-tiba mobilnya itu pecah bannya, gak masuk akal kan, udah diganti tiba-tiba si gak mau hidup si mobilnya itu, ada-ada aja gitu, pokoknya biar enggak jadi ke Balinya. Adapun udah di Bali, akhirnya udah di Bali. Nah dia itu perjalanan darat juga sama, setelah mau ke rumah gurunya tiba-tiba aja ada pohon yang menimpa mobilnya, wah kayak gitu kan, saya kaget ya, semuanya keluar karena emang kasusnya itu udah agak malam juga sih, pada isya kayak gitu keluar. Cuman yang jadi bingungnya itu kenapa ada pohon bambu yang ngehantam mobilnya, sedangkan kalau di luaran itu sekitarannya itu nggak ada pohon bambu sama sekali. Harusnya kan kalau misalkan pohon bambu yang rubuh itu harusnya kan berdasarkan semua pohon bambu kan. Adapun kalau misalkan yang make sense, maksud akal, adapun kalau pohon-pohon yang lain harusnya kan yang menimpa mobil itu bukan maksudnya itu pohon yang lain juga kan, bukan pohon bambu di situ. Kemudian dicek lah ya sama ayahnya sama saudaranya laki-laki, pas dicek keluar tiba-tiba di atas mobilnya itu ada 4 makhluk guys. Yang pertama itu bener-bener buat bulu kuduk merinding guys. Ada makhluk yang pertama itu yang keluar taringnya, guys, yang keluar taring, sama yang si dagunya itu ancip banget. Yang kedua bener seluruh tubuhnya badak tapi merah gitu, semuanya merah. Yang ketiga yang ngejulurin lidahnya. Yang keempat itu bener-bener mukanya hancur banget, dan empat-empatnya itu ada di atap mobil. Pantas aja si mobil itu berasa berat banget guys. Akhirnya kan semuanya keluar, suruh anaknya juga keluar, lari terbit-bit, dan alhamdulillahnya di situ ada yang lagi ngeronda, kan emang waktunya juga masih pada isya lah, pada isya kan antara jam 8 sampai jam 9 ya, ada yang ngeronda. Tanya kan, bapak dari mana? Bapak bukan orang sini katanya, ini dari mana? Sontak kan lari, tolong pak, ada setan di sana, kita dikejar sama setan. Nah, sontak warga yang di sana pun tadi langsung nggak ya, bapak mau ke pak ini ya. Ya bener pak, kok bapak tahu? Emang kebanyakan kayak gitu pak, kalau misalkan dijelasin ya sama warga sekitar yang ronda, emang kebanyakan kalau misalkan yang cari si bapak A ini kebanyakan emang punya masalah besar seputar pergaiban yang nggak bisa diatasi, makanya kesini. Makanya akhirnya mari pak kita antar ke bapak ini. Nah sebelum masuk juga dia udah langsung dibuka pintunya, udah langsung dibuka, padahal kan si bapaknya itu belum bilang-bilang ya mau datangnya kapan, tapi emang udah ngekontaknya. Kemudian datang, kemudian disuguhi masuk. Nah masuk, semuanya udah disuguhi masuk, ditanya langsung, si bapak yang gurunya dukun ini bilang kayak gini, kenapa kamu enggak kembali ke alam? Langsung sontak kan kaget ya, padahal dari tadi itu kan sama anaknya ya. Sontak si anaknya yang ditanya ini ya, si cewek itu berubah jadi suara cowok, suara yang almarhumnya meninggal. Dia bilang, saya nggak bisa kembali ke alam saya karena sudah terikat sumpah darah dan kita udah berjanji selalu bersama. Apakah benar itu keinginan kamu nak? Tanya gitu si bapak-bapak itu.
bilang merinding. Dia sontak kan si cowok itu menangis, langsung merontak. Jadi kan si tubuh ini kan anaknya itu cewek, tapi tiba-tiba rubahnya suaranya di cowok dan menangis cowok. Jadinya sebetulnya dia itu nggak mau ingin si pacarnya itu tetap hidup kayak gitu, tetap hidup dan bisa menjalankan kehidupan layaknya sedia kala. Cuman kan emang udah terikat sumpah darah dan nggak bisa dilepasin cewek ini. Kalau misalkan si cowoknya meninggal, si ceweknya pun harus meninggal, bilangnya kayak gitu. Dia nangis si almarhum cowoknya itu juga emang si almarhum cowok juga ingin dia kembali ke alam kubur, cuman nggak bisa karena ya udah tersegel oleh sumpah darah itu, bahwa emang udah di ini sama 4 makhluk itu udah dicirian, emang nggak bisa. Pokoknya gini, kamu kalau kamu ingin seperti itu, saya bisa bantu. Pokoknya kamu kembali ke alam kamu dan cewek ini menjalani kehidupan kamu harus ikhlas, baru saya bisa bantu kayak gitu. Akhirnya si almarhum roh cowok itu pun dia mau, karena emang sayang juga kan sama pacarnya ini, karena emang si pacarnya ini harus menjalani kehidupan yang normal, sedangkan dia harus kembali ke alam kubur. Akhirnya si bapak itu kembali ke kamarnya, ngambil keris, ngambil gelang, sama ngambil beras. Beras ini dirapar-raparin nggak tahu kayak gimana, ditunjuk-tunjuk gini, sekonyong-konyongnya si rumahnya itu kayak goyang-goyang kayak gini. Si rumah gurunya itu kemudian terus melafalkan karena emang ada sosok gaib 4 itu mengikuti, karena kan ditunjuk sama cowok itu ada 4 yang terus mengikuti, yang mana 4 jin ini menyaksikan sumpah darah ini. Macamnya nggak bisa, pokoknya semuanya ditual selama 30 menit, akhirnya terbebas, semuanya kembali hening, semuanya nggak kembali horor lagi, pokoknya semua mencekam dan si ceweknya pun tertidur. Nah, si gurunya ini bilang bahwa emang dikasih gelang lah, si gelang ini jangan dulu dicopotin sampai beberapa bulan ke depan, sampai si gelang ini pun copot sendiri kayak gitu ya. Kemudian memaklumi dan akhirnya si rohnya almarhum cowok ini pun bisa ke alam kubur kayak gitu. Cuman emang sedikit keanehan bahwa emang udah dibawa ke rumah pun kadang si ceweknya itu kadang ulang-ulang, karena emang kata gurunya kalau misalkan terjadi aneh-aneh lagi bawalah kemari, jangan nunggu lama-lama. Cuman selama gelang ini tidak terlepas itu bakal aman-aman saja, dan alhamdulillah qadarullah sampai sekarang karena udah jalan, si cewek ini kembali kehidupan yang normal dan si almarhum cowoknya pun udah kembali ke alam kuburnya. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini, karena emang sejatinya seberapapun kita cintanya tetap aja ada namanya takdir gitu ya. Pokoknya kalau misalkan kita pun cinta ya udah serahkan aja kepada Allah yang Maha Segala, dan jangan lupa juga untuk selalu kita meminta permohonan pertolongan Allah yang Maha Segalanya, karena bergabungnya jin manusia ingin mencelakakan diri kita itu tidak akan sanggup jika Allah tidak menghendaki juga ya. Pokoknya sampai di sini dulu. Bagi rekan-rekan yang punya ceritanya serem boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bacain ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu cerita serem kali ini. Gimana? Serem enggak tuh? See you next video. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Bye bye.